Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabiu Kolisa dengan NIM 710141926 dari Rombel Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Lebih tepatnya tentang mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok pesanan. Apa itu harga pokok pesanan? Harga pokok pesanan adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, segera dikeluarkan perintah untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan. Untuk mempermudah perhitungan biaya produksi tiap-tiap pesanan, maka masing-masing produk yang dikerjakan diberi nomor identitas. Tujuan dari metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama yaitu full costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua yaitu variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Apa perbedaan metode full costing dengan metode variable costing? Pada metode full costing, terdapat unsur biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan pada variable costing, tidak terdapat BOP tetap. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara berbeda. Yang kedua, biaya produksinya harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan berdasarkan harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di awal. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Penentuan harga pokok produksi pesanan. Yang pertama yaitu menghitung biaya produksi langsung berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung
berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, menghitung biaya tidak langsung berupa biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dengan cara menghitung estimasi anggaran biaya overhead pabrik dengan menggunakan periode sebelumnya. Menghitung pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dengan membagi estimasi biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya, dan menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya yang dibebankan. Yang ketiga yaitu menghitung harga pokok produksi pesanan dengan pendekatan full costing. Berikut ini adalah contoh hasil perhitungannya. Pada sebuah perusahaan terdapat data berikut ini. Data bahan penolong terdapat chalk powder sebesar Rp684.328, sodium silikat sebesar Rp141.176, talc powder sebesar Rp36.000, dan minyak tanah sebesar Rp500.000 dengan total jumlahnya Rp1.361.504. Data pemakaiannya yaitu grade FA 1.6 sebesar Rp5.612, grade FA 1.2 sebesar Rp3.822, grade FAL 1.6 sebesar Rp2.910, grade FAL 1.2 sebesar Rp4.125, grade FK 1.2 sebesar Rp2.172, dan grade FK 1.0 sebesar Rp2.160. Dari data tersebut dihasilkan sebanyak 230.500 PNL dengan drop 804 kg, jumlah total pemakaian bahan baku sebesar 21.606 kg. Terdapat juga gas negara sebesar Rp5.313.925, PLN sebesar Rp25.008.712, dan perawatan mesin sebesar Rp11.060.088 dengan total jumlah sebesar Rp41.382.725. Yang pertama, produksi tipe FA 1.6. Dalam operasinya, produksi dapat menghasilkan rata-rata 3.000 panel per shift atau setiap 8 jam kerja. Penyelesaian pesanan tidak dapat sama antara tipe 1 dengan tipe lainnya, dikarenakan tingkat kesulitan dalam menyeting mesin berbeda-beda. Seperti pada tipe FA 1.6 yang membutuhkan waktu 5 hari atau 15 kali shift atau sebanyak 120 jam untuk memproduksi grid sebanyak 46.000 panel dengan pembebanan biaya penolong berdasarkan presentasi jumlah hasil produksi. Pencatatan pada kartu stok pada perhitungan metode produksi dalam pesanan dapat dilakukan seperti tabel berikut di bawah ini. Jam kerja langsung yaitu 8 jam dikali dengan 15 shift yaitu sebesar 120 jam. Gaji tenaga kerja langsung 174.733 dikali dengan 15 hari yaitu sebesar Rp2.620.995. BUP-nya yaitu sebesar Rp8.258.592 dan harga pokok per panel sebesar Rp4.043. Pada tabel kartu stok pesanan produksi tipe FA 1.6, harga produksi yang dihasilkan yaitu Rp4.043 per panel. Biaya bahan baku yang dibutuhkan sebesar Rp185.990.600
Rp823 dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.620.995. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp8.258.592 dan biaya pemakaian bahan baku timah yang dikeluarkan untuk memproduksi grid tipe FA 1.6 yaitu sebanyak Rp170.111.236. Untuk produksi tipe FA 1.2 perhitungannya yaitu jam kerja langsung 8 jam dikali dengan 14 kali shift yaitu sebesar 112 jam. Gaji tenaga kerja langsung 174.733 dikali dengan 14 shift yaitu sebesar Rp2.446.262. BOP-nya sebesar Rp7.540.453 dan harga pokok per panel sebesar Rp3.077. Kartu stok pesanan untuk FA 1.2. Jumlah untuk memproduksi grid sebanyak 42 panel dibutuhkan waktu sebanyak 112 jam atau selama 14 shift kerja atau selama 5 hari dengan biaya bahan baku timah untuk pesanan tipe FA 1.2 yaitu sebesar Rp129.244.581. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.446.262. Sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah Rp7.540.453. Hasil perhitungan harga pokok produksi per panelnya adalah Rp3.077 per panel. Pada produksi FAL 1.6, biaya yang dipakai sebanyak Rp90.800.730 dengan pemakaian tenaga kerja langsung Rp1.572.597. Biaya overhead yang dibebankan Rp5.386.038, sehingga apabila dijumlahkan biaya produksinya Rp9.793.098, maka didapatkan perhitungan biaya pokok pesanan sebesar Rp3.264 untuk per panelnya. Produksi FAL 1.2. Hasil produksi dan jumlah biaya untuk memproduksi grid tipe FAL 1.2 yaitu jumlah bahan baku sebesar Rp128.712.375. Biaya tenaga kerja sesungguhnya di lapangan sebanyak Rp3.145.194 dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp9.874.402. Dengan demikian, apabila dihitung untuk menghasilkan harga pokok produksi yaitu sebesar Rp2.577, dibutuhkan biaya produksi sebesar Rp141.731.972. Untuk memproduksi tipe FK 1.2 dibutuhkan jam kerja langsung atau waktu yang dibutuhkan sebanyak 72 jam kerja yang terbagi dalam 9 shift kerja, dan setiap shift berjalan selama 8 jam waktu yang dibutuhkan per tenaga kerja. Gaji tenaga kerja langsung untuk setiap orang Rp174.733 per shift, sehingga apabila dikerjakan selama 9 shift secara bergantian adalah sebesar Rp1.572.597 dengan jumlah biaya produksi sesungguhnya yang dipakai adalah Rp74.282.714.
sehingga didapatkan nilai harga pokok per panelnya yaitu Rp2.701. Produksi tipe FK 1.0. Pada grid tipe FK 1.0 dibutuhkan biaya sebesar Rp67.398.480. BOP yang dibebankan berdasarkan perhitungan adalah sebesar Rp5.386.038 dan biaya produksi sebanyak Rp7.531.848, sehingga didapatkan nilai harga pokok produksi sebesar Rp2.884 per panel. Angka ini diperoleh dari perhitungan biaya produksi dibagi dengan hasil produksi sesungguhnya. Jurnalnya yaitu: yang pertama, mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang sebesar Rp674.172.018. Persediaan bahan penolong pada utang dagang sebesar Rp1.361.504. Yang kedua, mencatat pemakaian bahan baku. Jurnalnya BDP BBB pada utang dagang sebesar Rp674.172.018. Yang ketiga, mencatat pemakaian bahan penolong. Jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar Rp1.361.504. Yang keempat, mencatat biaya tenaga kerja saat biaya tenaga kerja terutang. Jurnalnya yaitu gaji pada utang gaji sebesar Rp15.853.387, BDP BTKL sebesar Rp11.532.387, BTKL Rp4.321.000 pada gaji sebesar Rp15.853.387. Mencatat pembayaran gaji. Jurnalnya utang gaji pada kas sebesar Rp15.853.387. Yang kelima, mencatat biaya overhead pabrik. BDP BOP pada BOP dibebankan sebesar Rp41.382.725. Mencatat BOP sesungguhnya. BOP sebesar Rp41.382.725. Pada listrik sebesar Rp25.712.000, gas negara Rp5.313.925.000, dan perawatan mesin Rp11.060.088. Yang keenam, mencatat produk jadi. Persediaan produk jadi di debit Rp701.968.715, BDP BBB Rp649.053.603, BDP BTKL Rp11.532.387, BDP BOP Rp41.382.725. Yang ketujuh, mencatat harga pokok. HBP pada persediaan barang jadi sebesar Rp703.716.036. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk kekurangannya, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.